Satuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia Kabupaten Aceh Tengah masa bakti 2014-2018 Rabu 24 Desember 2014 siap dimulai. Pembacaan keputusan Ketua Umum Pordasi Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Provinsi Potensi Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia. Surat keputusan nomor 003 miring Cap miring A miring 12 2014 tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia Kabupaten Aceh Tengah masa bakti 2014-2018. Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia Provinsi Aceh menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengesahkan dan mengukuhkan sekalian pengurus cabang Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia Kabupaten Aceh Tengah masa bakti 2014-2018. Bagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini. Kedua, apabila di kemudian hari ternyata terdapat keliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketiga, surat keputusan ini dimulai berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan bulan Desember 2018. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 9 Desember 2014, pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia Provinsi Aceh, Ketua Umum Pak Hadul Satri SH, Sekretaris Umum Arianto, saya sendiri. Tampilan surat keputusan pengurus Provinsi Provinsi Aceh nomor 003 miring Skep miring A 12 miring 2014 tanggal 9 Desember 2014. Struktur personalia pengurus Kabupaten Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia Kabupaten Aceh Tengah masa bakti 2014-2018. Pelindung Bupati Aceh Tengah, kedua Wakil Bupati Aceh Tengah, ketiga Ketua DPRK Aceh Tengah, keempat Kapolres Aceh Tengah, kelima Dandim 06 Aceh Tengah, keenam Kepala Kejaksaan Negeri Takengon, ketujuh Ketua Pengadilan Negeri Aceh Tengah, kedelapan Ketua KONI Kabupaten Aceh Tengah. Menimbang pembina 1. Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah. 2. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah. Ketiga, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah. Penasehat 1. Haji Zulfikar Abi. Kedua, Muklis Aman Tinggi. 3. Salman Kasti. Keempat, Asnaruddin Safarudin Nazir. Kelima, Haji Muhammad Ridwan. Keenam, Insinyur Abadi. Ketujuh, Dr. Hewan Marwan Daud. Kedelapan, Dr. Landas Rizaludin MM. Kesembilan, Dauri FT. Kesepuluh, Muspika Kecamatan Bekasi. Ke-11, Kepala Kampung Belangko Bangka, Dayupul, jurusan Simpang Kelaping, Kecamatan Bekasi. Di sini nanti pada nama-nama yang kami sebut akan mengambil tempat pengurus lengkap. Ketua Umum Irmi Bukit SPT, silakan. Dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji dan syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres Aceh Tengah, Bapak Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Bapak Kasih, Bapak Ketua Pordasi Provinsi Aceh, Ketua dan seluruh pengurus Pordasi Kabupaten Aceh Tengah yang barusan saja dikukuhkan, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita telah sama-sama menyaksikan pelantikan satu organisasi olahraga berkuda atau Pordasi Kabupaten Aceh Tengah, yang kita harapkan organisasi ini bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah, terutama Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta masyarakat pemilik dan penggemar kuda untuk melakukan pembinaan olahraga berkuda di sini, sehingga olahraga berkuda di Kabupaten Aceh Tengah memenuhi standar nasional Pordasi. Ada dua hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan upaya pelestarian kuda gayo atau kuda lokal yang alhamdulillah pada bulan Oktober 2014 ini, 2 bulan yang lalu, Bapak Menteri Pertanian telah mengukuhkan rumpun kuda gayo ini. Jadi satu pengakuan yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa genetika atau genetis daripada kuda gayo ini sudah mendapat pengakuan. Sesungguhnya ini adalah penuh dengan kekurangan, karena biasanya populasi dari ternak atau hewan yang dikukuhkan dalam satu rumpun itu minimal 10.000 ekor. Sedangkan kuda gayo itu berada di sekitar 6.000 ekor di 4 kabupaten ini, yaitu Benar Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara. Tapi karena ini mempunyai satu kekhususan, Pak Menteri Pertanian menetapkan keputusan ini dengan catatan semua kita harus berusaha untuk meningkatkan populasi kuda gayo. Yang disebut kuda gayo tidak termasuk kuda hasil persilangan dengan Australia, bukan. Kuda asli itu, kuda yang kecil-kecil itu harus menjadi tugas kita bersama, apalagi dari Pordasi memberikan pembinaan kepada masyarakat, karena ada kecenderungan populasi kuda gayo menurun setiap tahun. Karena apa? Karena memang penggunaannya, kalau dulu banyak penggunaan, ada yang untuk membajak sawah, ada juga untuk transportasi daerah-daerah yang jalannya sempit. Sekarang tidak ada lagi itu, hampir tidak ada lagi, karena pengolahan tanah sudah menggunakan motor, transportasi memang semua sudah ada jalan, jadi sudah berkurang. Tinggal sekarang untuk dipacu saja. Oleh karena itu, bagaimana meningkatkan kualitas kuda lokal ini sehingga kuda lokal juga menjadi satu daya tarik untuk disaksikan di dalam pacuannya. Yang kedua adalah berkaitan dengan jenis yang kedua, yaitu peranakan atau hasil persilangan antara kuda lokal kuda gayo dengan kuda Australia yang populer di sini dengan nama Astaga, kuda Astaga Australia gayo. Itu juga perlu kita tingkatkan kualitasnya dan juga popularitasnya.
populasinya, sehingga pada saat kita lakukan perlombaan kita mempunyai pilihan-pilihan yang terbaik. Kita di sini memang hanya memperlombakan kuda pacu saja, tidak ada kuda jumping atau kuda yang lompat, tidak ada. Kita hanya kuda pacu saja. Oleh karena itu, kedua jenis kuda ini, kedua kelompok kuda ini harus menjadi perhatian. Dulu pemerintah Aceh pernah mengimpor 15 ekor kuda induk asli dari Australia. Cuma karena kita belum berpengalaman waktu itu, baik dari segi perawatan makanan, sehingga kuda ini tidak bisa berkembang dengan baik. Walaupun memang ada pengembangan, tapi tidak seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, secara genetis ini, secara genetiknya kita harus berusaha untuk memperbaiki kualitas. Kuda ini memang harus melalui perbaikan genetik untuk bisa menghasilkan kuda-kuda yang kecepatannya tinggi, kemudian indah dan menyatu dengan pemiliknya. Ada juga kuda yang kadang-kadang liar ya. Ini juga menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana supaya kualitas pacuan kuda di Aceh Tengah ini mendapat pengakuan? Salah satu upaya kita adalah memperbaiki lapangan pacuan kuda. Lapangan pacuan kuda itu dengan jarak tempuhnya itu sudah memenuhi standar untuk profesi. Tinggal apanya yang kurang, itu yang kita perbaiki. Nah, terakhir ini ada keluhan-keluhan dari pemilik kuda, kadangkala dari dalam lane itu keluar batu-batu yang kadangkala bisa membuat kuda menjadi sakit. Bahkan ada yang lebih celaka lagi, patah. Nah, ini harus diperhatikan oleh baik Pordasi maupun Dinas Pemuda dan Olahraga itu yang menjadi leading sektor daripada pacuan kuda ini. Nah, tadi saya sama-sama kita lihat bahwa yang menjadi pengurus di dalam kepengurusan ini terdiri dari berbagai komponen. Ini sangat bagus ini. Ada dari memang penggemar kuda, pemilik kuda, ada juga dari unsur pemerintahnya, ada juga dari masyarakatnya. Kalau ini kita gabungkan menjadi satu kekuatan yang sangat bagus. Mudah-mudahan dengan adanya organisasi Pordasi yang resmi ini, walaupun sebelumnya kita sudah ada Pordasi, cuma belum ada pengukuhan. Bagaimana dengan DPP Pordasi? Ini yang kita buka channel sehingga mungkin kita bisa mendapatkan fasilitas antara lain induk atau pejantan yang tentu melalui jalur-jalur itu bisa kita manfaatkan. Di samping tentu dari kita pun jajaran pemerintah daerah berusaha untuk mengadakan itu dalam rangka memperbaiki, meningkatkan genetika daripada kuda kita ini. Tidak ada lain kecuali dengan itu. Kuda tidak bisa umpamanya dikasih makanan yang bagus sehingga genetisnya meningkat, kualitas meningkat. Tidak, dia harus dengan persilangan saja. Yang lain itu adalah perawatan, bagaimana mempertahankan kualitasnya, itu betul dirawat, dikasih makanan yang benar dan lain-lain. Kami kira ini Bapak sekalian, tentu kami semua atas nama pimpinan daerah mengucapkan selamat kepada pengurus Pordasi yang baru dikukuhkan, dan ujian pertamanya mungkin tanggal 17 Februari ini 2015 kita pacuan kuda di situ. Itu salah satu juga upaya kita bagaimana. Kalau dulu Agustus saja kita memperlombakan kuda, sekarang 2 kali dalam 1 tahun, tambah benar meriah juga, tambah daya lurus juga, sehingga frekuensi perlombaan pacuan kuda itu di dataran tinggi Gayo ini relatif cukup bagus. Rata-rata 3 bulan sekali sudah pacuan kuda. Memberi kesempatan kepada pemilik dan penggemar serta orang lain datang menyaksikan pacuan kuda itu. Kami kira ini yang perlu kami sampaikan, Bapak sekalian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.